kita lanjutkan ke bagian diferensial fungsi kompleks. Oke, di sini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal untuk diferensial fungsi kompleks. Nah, di sini untuk diferensial fungsi kompleks ini secara konsep itu sama seperti persamaan biasa. Hanya saja dia untuk diferensial fungsi kompleks ini fungsinya berupa fungsi kompleks gitu aja. Kalau secara sifat-sifat itu sebagian besar sama seperti fungsi biasa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terlebih dahulu tentang definisi dari fungsi kompleks. Nah, fungsi kompleks, turunan dari fungsi kompleks itu bisa dijabarkan menjadi beberapa macam. Yaitu di sini ada f dari definisinya kita punya f aksen z0 itu sama dengan limit delta z menuju 0 fz0 min delta z dikurangi fz0 dibagi delta z. Definisi ini adalah ketika kita punya fz dan fz itu merupakan suatu fungsi kompleks dengan daerah asal df subset c dan z0 itu anggota df. Nah, maka nanti fungsi fz itu dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau mempunyai turunan di z0 jika nilai ini limit yang ini, jika limit fz0 min delta z plus delta z dikurangi fz0 per delta z itu nilainya ada, dengan delta z-nya adalah delta x. Jadi di sini itu delta z itu nilainya adalah delta x ditambah delta y, kayak gitu. Jadi di sini dimaksudkan adalah untuk mencari turunan dari f aksen z0 kita bisa pakai delta z mendekati 0, fz0 plus delta z min fz0 per delta z. Nah, lalu lanjut lagi, kalau seandainya kita punya fz yang terdiferensialkan di setiap titik di z pada suatu himpunan A subset C. Jadi kita punya fungsi fz, dia terdiferensialkan di setiap titik di z gitu. Maka akan diperoleh fz untuk setiap z anggota A, maka nanti dapat didefinisikan fungsi baru, yaitu yang disebut dengan fungsi turunan. Jadi di sini nanti kita punya fungsi yang diturunkan dan fungsi turunan. Nah, saya tulis jadi jika fz terdiferensialkan di setiap titik di z pada suatu himpunan di sini dalam hal ini A subset C, maka diperoleh fz untuk setiap z itu anggota dari himpunan A, sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari fz. Fungsi turunan dari fz yaitu nih, fz sama dengan limit delta z mendekati 0 dari fz plus delta z min fz dibagi delta z, kayak gitu. Contohnya bagaimana? Nah, di sini saya punya contoh yang pertama. Misalkan diminta tentukan turunan fz
Z kuadrat di Z0. Kemudian diminta juga menentukan fungsi turunannya. Oke, kita mulai. Tadi kita punya formula di atas, semacam definisi di atas. Kalau misalkan f aksen Z0, dalam hal ini dia diturunkan di titik Z0, itu adalah limit delta Z mendekati 0, f Z0 plus delta Z min f Z0 dibagi dengan delta Z, seperti itu. Nah, lalu di sini kita kan punya fz itu adalah Z kuadrat. Berarti di sini kita punya limit Z mendekati 0. Berarti kan kalau Z kuadrat berarti kita Z-nya kalian ganti Z0 plus delta Z. Z0 plus delta Z kuadrat dikurangi yang belakang juga. Z-nya kalian ganti Z0. Jadi Z0 kuadrat dibagi dengan delta Z. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita punya limit Z delta Z mendekati 0, berarti kita punya Z0 kuadrat ditambah 2Z0 delta Z plus delta Z kuadrat min Z0 kuadrat. Ini dibagi dengan delta Z. Z0-nya habis. Jadi kita di sini punya limit delta Z mendekati 0 dari 2Z0 delta Z plus delta Z kuadrat per delta Z. Nah, maka dari itu berikutnya kita punya limit delta Z mendekati 0, ini delta Z, 2Z0 plus delta Z dibagi dengan delta Z. Ini habis. Nah, maka berikutnya kita punya limit delta Z mendekati 0 dari 2Z0 plus delta Z itu adalah 2Z0. Itu nilai limitnya. Nah, jadi kita akan punya f aksen Z0 itu sama dengan 2Z0. F aksen Z0 itu hasilnya adalah 2Z0. Nah, maka dari itu inilah yang disebut dengan turunan atau diferensial dari fungsi fz di titik Z0. Nah, sedangkan tadi pertanyaannya kan ada dua tuh, disuruh nyari turunan dari fungsi fz dan disuruh nyari hasil turunan dari fz di titik Z0 dan disuruh nyari fungsi turunannya. Nah, fungsi turunannya itu dilambangkan dengan f aksen Z. Berarti kan dalam hal ini tadi kan f aksen Z0 itu kan 2Z0. Berarti maka fz-nya itu adalah 2Z. Ini adalah fungsi turunan dari fz. Fungsi turunan dari fz. Ini tadi 2Z. Gitu. Contoh berikutnya. Sebelumnya tadi saya menyampaikan bahwa secara konsep diferensial ini di fungsi 2P ubah di fungsi aljabar biasa itu sama seperti secara konsep itu sama pada fungsi kompleks. Kebalik. Di fungsi kompleks itu sama seperti pada fungsi 2P ubah atau pada fungsi aljabar biasa. Misalkan di sini disuruh tentukan turunan fz sama dengan 3z kuadrat min 4z dengan z0 sama dengan min 1 plus i. Ya udah, kita kan punya fz itu sama dengan
3z kuadrat min 4z. Nah, berarti kan ini f aksen z-nya itu adalah 6z min 4, gitu kan. Nah, berarti untuk f aksen z0-nya itu kan berarti min 1 plus i, itu berarti 6 ditambah min 1 plus i min 4. Nah, berarti di sini kita punya min 6 plus 6i min 4. Hasilnya adalah min 10 plus 6i. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah kalau seandainya kita diminta tentukan fungsi turunan dari fz sama dengan 2z kuadrat plus i pangkat, misalkan pangkat 6, kayak gitu. Nah, ini sama seperti turunan apa ya namanya, turunan substitusi, turunan substitusi. Jadi sama. Yang ini yang dalam tanda kurung itu bisa kalian misalkan w dulu. Jadi kan di sini kalian punya misalkan saya misalkan sebagai u deh. Misalkan saya punya u sama dengan kita punya w sama dengan 2z kuadrat plus i. Berarti kan kita punya fw itu adalah w pangkat 6. W pangkat 6. Nah, di sini berarti kita punya df per dw-nya itu adalah 6w pangkat 5. Kayak gitu kan, 6w pangkat 5. Sedangkan tadi kan kita punya ini. W-nya itu adalah 2z kuadrat plus i. Berarti di sini dw per dz, artinya persamaan w diturunkan terhadap z, dw per dz, itu hasilnya adalah 4z. I berarti dia dianggap sebagai suatu konstanta. Kalau diturunkan berarti dia habis, karena dia hanya diturunkan terhadap z saja, gitu. Nah, kita udah ngebahas sebelumnya di teori sebelumnya bahwa misalkan ini turunannya itu bisa didefinisikan dengan df per dz itu sama dengan dw per dz dikali df per dw. Bisa didefinisikan seperti itu. Nah, ini sama aja dengan hasilnya adalah 6w pangkat 5 kebalik ya, 4z dikali 6w pangkat 5, berarti 24z dikali 2z kuadrat plus i pangkat 5. Secara konsep ini sama pada diferensial fungsi biasa, fungsi aljabar biasa. Contohnya kalau misalkan saya punya y sama dengan 5x kuadrat plus 6 pangkat 7. Ini kan turunannya berarti y aksennya itu kan berarti berapa? Kalau misalkan ini saya misalkan w, berarti kan saya punya w sama dengan 5x kuadrat plus 6, lalu dw per dx nya atau turunan atau w aksennya, dalam hal ini dw per dx atau turunan w aksennya itu adalah 10x itu kan. Nah, berarti turunan dari y aksen itu kan berarti 7 dikali 10x dikali 5x kuadrat plus 6 pangkatnya kurangi 1, 6 gitu kan. 7-nya dia turun ke bawah, berarti 70x dikali 5x kuadrat plus 6 pangkat 6. Ini kalau pada fungsi biasa. Ini juga sama pada fungsi kompleks. Jadi yang dalam
yang dipangkatkan itu kalian misalkan dulu, lalu baru nanti dikalikan ini menggunakan formula itu, tergantung permisalannya seperti itu. Lalu contoh berikutnya, tadi kan kita udah ngebahas tentang turunan yang biasa ya, lalu ada turunan parsial tadi. Nah berikutnya adalah turunan kalau misalkan nah berikutnya tadi kan kita udah ngebahas tentang yang turunan biasa pada fungsi kompleks, lalu turunan pada fungsi berpangkat yang dipangkatkan lagi, kayak gitu kan. Nah sekarang gimana kalau misalkan fungsi kompleks itu berupa perkalian atau pembagian? Sama, konsepnya secara konsep dia sama, mau berupa pembagian mau berupa perkalian, konsepnya sama seperti pada fungsi biasa. Tadi kan sebelumnya kita udah ngebahas tentang sifat-sifat diferensial kan, nah itu juga sama gitu. Fungsinya konsepnya itu sama. Nah di sini saya punya contoh ke berapa nih? Anggap aja contoh keempat. Nah di sini ada contoh fz itu adalah akar z plus i, lalu di sini ada z kuadrat kali ditambah 2. Kita diminta tentukan f aksen z. Nah misalkan ini kita anggap sebagai ini gz, ini kita anggap sebagai hz. Berarti kan kita punya gz nya itu adalah z plus i, z plus 1 aja, z plus 1 pangkat setengah. Berarti kan g aksen z nya itu adalah setengah z plus 1 pangkat min setengah, kayak gitu kan. Nah yang hz juga sama, ini adalah z kuadrat plus 2, berarti h aksen z nya adalah 2z, kayak gitu. Nah berarti kita nanti akan punya f aksen z nya itu adalah g aksen z dikali hz ditambah gz dikali h aksen z. Nah berarti di sini saya punya setengah z plus 1 pangkat setengah dikali hz nya adalah z kuadrat plus 2 ditambah gz nya itu adalah z plus 1 pangkat setengah dikali 2z, kayak gitu. Nah berarti di sini kita punya z kuadrat plus 2 per 2 akar z plus 1 ditambah 2z akar z plus 1. Udah selesai, sama seperti fungsi biasa gitu. Nah lalu contoh yang berikutnya, kalau misalkan pembagian seperti apa? Contohnya diketahui fz nya itu adalah z kuadrat plus 1, lalu di bawahnya itu adalah z kuadrat min 2. Misalkan ini sebagai gz, yang ini sebagai hz. Jadi kan kita punya gz nya adalah z kuadrat plus 1, g aksen z nya adalah 2z, yang ini hz nya adalah z kuadrat min 2, berarti h aksen z nya adalah sama 2z. Nah f aksen z itu adalah gz min hz, itu adalah g aksen z dikali hz dikurangi gz dikali h aksen z dibagi hz dikuadratkan
sama kan seperti fungsi pada dua ubah biasa. Nah, berarti di sini kita punya G aksen Z itu berarti 2Z dikali Z kuadrat min 2 dikurangi Z kuadrat plus 1 dikali 2Z juga. Nah, berarti di sini kita punya 2Z pangkat 3, ini adalah 2Z, ini berarti per HZ kuadrat berarti Z kuadrat min 2 dikuadratkan. Nah, di sini berarti kita punya 2Z pangkat 3 min 4Z dikurangi 4Z pangkat 3 2Z pangkat 3 min 2Z juga dibagi Z kuadrat min 2 kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya adalah ini habis, berarti min 6Z dibagi Z kuadrat min 2 dikuadratkan. Udah selesai, sama seperti fungsi pada integral biasa. Yang membedakan hanya dia berupa fungsi kompleks, itu saja.